nunjukin proses pembuatan makanan. Makanan ini cukup terkenal, terbuat dari daging sapi, berkuah, biasanya dimakan dengan mie. Gak tau itu belum apa. Kalau berapa lama lagi, ini dia. Nah, teman-teman tahu kan itu apa namanya? Yap, benar, ini bakso. Nah, di video kali ini aku bakal nunjukin proses pembuatan bakso. Nggak pakai lama, alat dan bahannya simple, jadi ditonton terus ya. Bakso merupakan produk olahan daging yang dicampur dengan pati, dengan penambahan bumbu-bumbu atau dengan penambahan bahan tambahan pangan lainnya yang sudah diizinkan, berbentuk bulat dan dimatangkan. Sekarang kita ke proses pembuatan bakso yuk. Ini dia. Siapkan alat dan bahan dulu ya. 500 gram daging sapi segar, 2 putih telur, 6 sendok makan tepung tapioka, 4 siung bawang merah dan bawang putih yang sudah digoreng, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh baking powder, dan 6 kotak es batu. Pembuatan bakso ada 4 tahap. Yang pertama yaitu penghancuran. 500 gram daging sapi kita cincang terlebih dahulu dengan ukuran yang lebih kecil untuk mempermudah proses penggilingan dengan menggunakan blender. Nah, penghancuran bertujuan untuk memecah dinding-dinding sel serabut otot daging sehingga memudahkan protein seperti aktin dan miosin dapat diekstrak keluar dan menyebabkan perubahan jaringan lunak pada daging menjadi mikropartikel. Tahap yang kedua yaitu pembuatan adonan. Lalu tambahkan air es sedikit demi sedikit. Selanjutnya, tambahkan putih telur lalu di blender. Tambahkan tepung tapioka, garam, lada, baking powder, dan bawang-bawang yang sudah digoreng. Tahap yang ketiga yaitu pencetakan bakso. Sebelum mencetak bakso, kita harus mencuci tangan dulu ya. Adonan daging ditaruh di tangan kiri dengan cara meremas-remas adonan di tangan, kemudian menekannya ke tengah-tengah jari antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian adonan yang keluar diambil sendok. Tahap yang terakhir yaitu perebusan bakso. Proses perebusan bakso biasanya dilakukan selama 15 menit. Bakso yang sudah matang ditandai dengan mengapungnya bakso ke permukaan. Setelah sudah matang, bakso diambil lalu dimasukkan ke dalam air yang berisi es untuk menghentikan pematangan dan agar tekstur bakso kenyal. Prinsip pembuatan bakso itu ada 4, yaitu proses penghancuran daging, pembuatan adonan, pencetakan, dan proses perebusan. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat nih bahan bakunya apa aja. Kali ini aku bakal jelasin fungsi dari masing-masing bahan baku, yaitu daging sapi merupakan sumber protein hewani yang dikenal sebagai bahan makanan yang hampir lengkap dan hampir sempurna karena di dalam daging sapi terkandung berbagai macam zat gizi yang kita butuhkan. Daging sapi yang digunakan pada proses pembuatan bakso ialah daging sapi segar
di mana tingkat kelarutan dan kemampuan daya mengikat air oleh protein itu masih tinggi, sehingga kualitas bakso yang dihasilkan adalah baik. Putih telur membuat adonan bakso itu lebih halus dan rasanya lebih gurih, serta bertujuan untuk memperbaiki tekstur dan meningkatkan gel pada bakso. Bawang-bawangan seperti bawang putih dan bawang merah digunakan dalam proses pembuatan bakso untuk meningkatkan selera makan, sebagai penghambat dan sebagai pengawet pada makanan. Garam atau NaCl atau biasa lebih dikenal sebagai garam dapur itu kita gunakan pada proses pembuatan bakso untuk memberikan rasa asin serta sebagai pengawet. Lada bubuk itu bahan makanan yang cukup terkenal yang berfungsi sebagai penyedap rasa dan untuk memperpanjang masa simpan dari makanan. Baking powder itu digunakan sebagai bahan pengenyal, di mana baking powder itu dapat meningkatkan daya ikat air dan dapat meningkatkan kekenyalan pada bakso. Dan yang terakhir ialah es batu. Mungkin teman-teman bingung nih, kenapa waktu proses pembuatan bakso itu ditambahkan es batu? Nah, ternyata penggunaan es batu ini sangat penting dalam proses pembentukan tekstur bakso. Pada saat proses penggilingan di blender tuh, es batu tetap menjaga suhu dari daging itu tetap rendah sehingga proteinnya tidak terdenaturasi dan proses ekstraksi protein tetap terjaga. Oh ya, es batu juga dapat menjaga elastisitas dari daging tersebut. Nah, tadi kan teman-teman udah lihat tuh gimana proses pembuatan baksonya. Sekarang kita akan lihat perbandingan antara bakso yang aku buat dengan bakso yang ada di pasaran. Kasar itu dari bakso yang aku buat dan yang teksturnya ini halus, ini bakso dari pasaran. Bisa lihat nih, untuk yang ini itu lebih seratnya lebih kelihatan, terus kelihatan ini sedikit tepung, lebih banyakkan daging, sedangkan ini teksturnya halus, tidak ada seratnya dan kelihatannya banyak mengandung tepung. Kita rasain dulu ya, untuk dari ini dulu. A few moments later. Teksturnya ada serat-serat dagingnya, masih terasa dagingnya. So yang ada di pasaran ini. A few moments later. Ini dagingnya masih terasa juga, tapi terasa juga tepungnya gitu. Lebih berasa si ini tadi ya dibandingkan dengan bakso yang beredar di pasaran. Nah, sekarang kita akan lihat faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi dari kualitas bakso tersebut. Ini dia. Kita mulai dari segi fisik dulu ya. Kita bakal lihat nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kualitas fisik dari bakso. Kekenyalan pada daging bakso itu dipengaruhi oleh kadar air dan kadar protein, di mana meningkatnya kadar protein juga akan meningkatkan kekenyalan karena semakin banyaknya kadar air yang terikat. Kekenyalan juga dipengaruhi oleh pembentukan gel pada saat pemasakan. Produk bakso yang kita bandingkan tadi yaitu produk bakso yang aku buat sendiri dengan produk komersil, itu perbedaannya pada tingkat kekenyalan, di mana produk bakso yang aku buat sendiri itu lebih kenyal dibandingkan dengan produk komersil. Kenapa? Karena aku menggunakan daging sapi segar tanpa adanya penyimpanan. Sedangkan produk komersil itu menggunakan daging sapi yang sudah disimpan. Nah,
Perbedaannya karena pada saat dicairkan kembali daging sapi yang beku itu kadar pengikat airnya itu lebih rendah. Nah itu dari tekstur dan kekenyalannya itu berbeda. Komposisi bahan juga akan mempengaruhi dari fisik bakso tersebut, di mana semakin banyak komposisi bahan yang kita tambahkan akan mempengaruhi teksturnya, seperti bakso akan semakin keras. Nah, kalau kita tambahkan nih semakin banyak tepung tapioka, maka bakso yang akan dihasilkan itu semakin keras. Lama pemasakan, di mana semakin lama pemasakan yang kita lakukan akan menyebabkan air akan terserap ke dalam adonan dan bakso yang dihasilkan itu tidak bertekstur. Sekarang dari segi sensori, nah kita akan melihat faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi sensori pada bakso. Ini dia. Warna daging dipengaruhi oleh kandungan mioglobin, di mana semakin banyak kandungan mioglobin yang terdapat pada daging, maka daging itu akan semakin merah. Nah, nanti setelah proses perebusan kan dagingnya ada perubahan warna nih, dari warna abu-abu kecoklatan. Nah, kenapa? Itu karena adanya proses oksidasi, makanya warna daging yang awalnya merah menjadi abu kecoklatan. Bakso yang terbuat dari daging sapi segar akan menghasilkan warna yang lebih cerah. Karena hal ini disebabkan karena kadar airnya tinggi dan menghasilkan bakso dengan kualitas yang baik. Bakso yang menggunakan daging sapi segar itu rasanya lebih gurih dibandingkan dengan bakso yang menggunakan daging sapi yang sudah melakukan proses thawing atau pencairan kembali, di mana proses thawing itu mempengaruhi dari rasa gurih bakso tersebut. Aroma daging pada bakso itu dipengaruhi oleh kandungan lemak yang bersifat menguap ketika dipanaskan. Aromanya juga itu dipengaruhi oleh komponen bahan baku yang kita gunakan tadi, seperti dari lada, bawang putih, bawang merah, dan lainnya. Buatan bakso nih teman-teman bisa langsung konsumsi atau disimpan di dalam kulkas. Nah, catatannya teman-teman harus menyimpan bakso itu ke dalam freezer ya, karena bakso terbuat dari daging sapi, di mana daging sapi merupakan bahan baku perisable atau mudah rusak dikarenakan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan kandungan air yang tinggi. Nah, sekarang teman-teman udah paham kan proses pembuatan bakso, alat dan bahannya apa aja. Nah, teman-teman udah bisa nih buat bakso sendiri di rumah. Caranya gampang, simple, nggak pakai lama. Selamat mencoba!